Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Jalani dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. NPM saya 19640114, kelas reguler pagi 2B Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika diskrit, mata kuliah matematika teknik 1, dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT. Matematika diskrit berkembang sangat pesat dalam dekade terakhir ini. Salah satu alasan yang menyebabkan perkembangan pesat itu adalah karena komputer digital bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Salah satu materi di dalam materi diskrit ini adalah teori bilangan bulat. Sesuai dengan namanya, teori bilangan bulat sangat erat hubungannya dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desima. Misalnya adalah 2, 43, 566, min 64, 0, dan sebagainya. Contoh pengertian matematika diskrit. Misalkan A dan B adalah himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F sama dengan A lebih besar dari B, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal domain dari F dan B disebut daerah hasil yaitu kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan F A sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika F A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A dan A dinamakan prabayangan image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B. Fungsi dan adalah relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. 2. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, berarti bahwa jika fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. 1. Himpunan pasangan terurut seperti pada relasi. 2. Formula pengisian nilai atau achievement. Contoh sebagai berikut. 3. Kata-kata. Contoh, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. 4. Kode program atau short code. Contoh, fungsi menghitung X. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar. Contoh pernyataan tautologi adalah sebagai berikut. Untuk membuktikan pernyataan di atas adalah tautologi, simak tabel kebenaran untuk tautologi. Contoh lain pernyataan tautologi adalah A, B. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Contoh pernyataan kontradiksi sebagai berikut. Tabel kebenaran pernyataan kontradiksi sebagai berikut. Ekuivalen adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Contoh ekuivalen sebagai berikut. Tabel kebenaran pernyataan ekuivalen sebagai berikut. Hukum ekuivalen. Pertama, hukum komutatif. Kedua, hukum distributif. Ketiga, hukum asosiatif. Keempat, hukum identitas. Kelima, hukum dominasi atau ikatan. Keenam, hukum negasi. Ketujuh, hukum involusi atau negasi ganda. Kedelapan, hukum idempotent. Kesembilan, hukum De Morgan. Selanjutnya, sejarah teori bilangan. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel. Dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah, Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran yaitu pemikiran teoritis, yang mereka definisikan sebagai menentukan
Sebagaimana dengan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan, kata teori memiliki arti yang berbeda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Macam-macam bilangan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Misal, min 2, min 1, 0, 1, 2. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang diawali dari angka 1 sampai tak terhingga. Misal 1, 2, 3. Bilangan cacah adalah bilangan positif yang diawali dari angka 0 sampai tak terhingga. 0, 1, 2, 3. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misal 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kesimpulan. Manfaat mempelajari matematika diskrit adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan secara kesesatan, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah bila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.